Baik, selamat malam. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Kembali lagi bersama YouTube Tukang Lihat. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Selamat malam untuk sahabat YouTube Tukang Lihat dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dipermudah, diperlancarkan semua aktivitas kita. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Selamat malam untuk kita semua. Jadi malam ini kita akan membahas terkait persoalan sertifikat ya. Sekarang jangankan laut, jangankan darat yang tidak disertifikat, laut saja disertifikatkan. Dan ada lagi di Kalbar baru-baru saja ini viral beberapa hari yang lalu, ada seorang tokoh yang mendatangkan Komnas HAM, yaitu Bapak Natalius Pigai. Ya, kalau bagi saya secara pribadi menyikapinya itu baik. Ya, itu adalah baik. Cuman apakah dengan selembar kertas itu bisa untuk menjadi pembuktian bahwa pelanggaran HAM yang tersebar hampir di seluruh tanah Kalimantan ini akan terselesaikan? Ya, tentu tidak. Secara logika kita berpikir, lantas kemana mereka itu yang selama ini mengaku dirinya adalah tokoh, mengaku dirinya adalah seorang panglima pejuang Dayak? Selama ini kita melihat banyak orang yang mengatasnamakan dirinya adalah tokoh, mengatasnamakan dirinya panglima. Tetapi semakin banyak tokoh-tokoh Dayak yang bermunculan di permukaan, semakin banyak juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi hampir di seluruh tanah Kalimantan ya, seperti di Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kalteng, dan lain-lain sebagainya. Khususnya untuk tanah Borneo, banyak sekali itu kasus-kasus yang menyangkut HAM, pelanggaran HAM. Tanah-tanah masyarakat yang tidak pernah di GRTT, yang tidak pernah di HGU, namun dirampas, diserobot oleh perusahaan, bahkan terjadi diskriminasi, intimidasi, penindasan, bahkan terjadi penembakan, sampai kehilangan nyawa. Lantas yang kita pertanyakan selama ini, kemana tokoh-tokoh kita ini? Ya, apakah ini ada ketakutan-ketakutan yang baru? Karena selama ini saya keras mengomentari tokoh-tokoh yang mengaku dirinya adalah pejuang, tokoh Dayak selama ini yang mengaku dirinya panglima-panglima. Apakah dengan mendatangkan Bapak Natalius Pigai, seolah-olah mereka sudah bekerja memperjuangkan HAM, khususnya yang ada di tanah Kalimantan? Ya, tentu masyarakat tidak bodoh ya. Masyarakat tahu siapa yang bekerja, siapa yang membela kepentingan masyarakat adat. Jadi saya pikir rakyat ini tidak memerlukan sertifikat. Rakyat ini tidak memerlukan piagam-piagam itu. Biarpun piagamnya satu kontainer, biarpun piagamnya datang dari Jerman, dari Inggris, itu saya pikir tidak ada dampaknya. Itu hanya selembar kertas ya, yang bisa hangus, bisa luntur, bisa hilang. Yang rakyat perlukan adalah bukti nyata. Yang masyarakat adat perlukan saat ini adalah kepedulian, bukti nyata, yaitu dari tokoh-tokoh yang selama ini mengklaim dirinya adalah tokoh Dayak, panglima Dayak. Ini sebenarnya yang harus kita ketahui. Jadi jangan-jangan ini nanti piagam ini disalahgunakan ini ya, seolah-olah untuk memperjuangkan HAM. Nanti ujung-ujungnya ini ya. Jadi saya pikir rakyat, masyarakat Kalbar, masyarakat tanah Borneo, masyarakat Indonesia ini saya pikir sudah cerdas. Jadi jangan mempolitisasi, jangan menciptakan narasi-narasi ya. Yang rakyat perlukan bukan piagam. Yang rakyat perlukan adalah bukti nyata, tindakan yang nyata. Ya, sekarang banyak sekali kasus-kasus penembakan. Ya, masyarakat adat yang ditindas, yang didiskriminasi di tanah adatnya sendiri, di tanah leluhurnya sendiri. Dan saya sendiri sebagai investigator NCW
ya, LSM, yang bergerak di bidang hukum, di bidang HAM, di bidang sosial budaya. Saya tahu, termasuk perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat itu, semuanya itu melibatkan oknum-oknum tokoh-tokoh Dayak selama ini yang mengaku dirinya adalah tokoh, ya. Jadi saya tahu apa yang anda itu kerjakan. Tolong berhenti, stop ya, membuat narasi, stop untuk membodohi rakyat, khususnya kaum Dayak. Berhentilah, kembalilah ke jalan yang benar. Lembaga adat, tokoh adat itu dibuat untuk membela kepentingan masyarakat adat, bukan untuk memperkaya Anda sendiri, ya. Jadi tolong Anda itu yang selama ini berkoar-koar di medsos, yang mengaku diri Anda tokoh panglima, yang selama ini tidak pernah berbuat untuk masyarakat, yang tidak pernah membela kepentingan masyarakat adat, saya pikir stop. Berhenti membodohi rakyat, berhenti untuk membodohi kaummu sendiri, ya. Jadi kami tahu apa yang Anda kerjakan selama ini. Jadi salam waras untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Kami ini bukan binatang, kami manusia. Saya udah 2 kali datang di sini pada tanggal 6 Desember kemarin, ya, kasus penembakan masyarakat di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Marat, Desa Pelajau, ya, khususnya di PT Binamas, ya. Mohon ditanggapi, ya. Sekarang si korban ini masih di perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika. Jangan semena-mena, Pak. Jadi kami ini bukan binatang. Kami jangan dijaga. Benar. Hidup masyarakat. Hidup mahasiswa. Hidup kaum muda. Jadi sekali lagi, Pak, saya akan datang ke 3 kalinya di sini. Akan membawa, menuntut keadilan sesuai undang-undang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Di sini kita berkumpul untuk melakukan aksi yang damai. Di sini kita menuntut hak kita sebagai orang Indonesia. Bukan hanya kita di sini seperti binatang yang hanya dilihat saja. Benar. Kami hanya ingin meminta satu hal. Tuntaskan kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di Kalimantan Barat. Banyak wanita-wanita yang sekarang hanya dilihat. Setahun 2 tahun kasusnya cepat reda. Saya terkena dampak dari pelanggaran HAM yang terjadi di Kalimantan Barat. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak depan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Betul. Untuk aspirasi kami jangan hanya didengar, jangan hanya ditampung. Komnas HAM bukan hanya tempat untuk nampung data, bukan tempat untuk nampung aduan. Betul. Tapi kami berkumpulkan. Kejadian